Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf, aku nggak jadi membahas buku Sejong Haktang, tapi membahas Seoul National University. Jadi buku ini buku keluaran dari kampus Seoul. Nah, untuk buku ini tersendiri itu memiliki 6 bagian. Nah, setiap bagian itu ada berapa bab, kalau nggak salah 10 bab. Nah, untuk pertama kita akan mulai ke bagian satu, yaitu paling awal dulu seperti biasa. Nah, bab satu seperti pada umumnya yaitu annyeonghaseyo, pembukaan. Artinya apa? Artinya hello. Bisa juga selamat pagi, bisa juga selamat siang, bisa juga selamat sore atau apapun, atau hey. Nah, kalau mau di-compare dalam bahasa Indonesia bisa dibilang itu Assalamualaikum dalam bahasa Islamnya itu. Assalamualaikum. Nah, terus jawabannya apa? Setelah annyeonghaseyo yaitu jawabannya annyeonghaseyo lagi. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo kayak gitu. Artinya sama, hai, hai, selamat pagi kayak gitu. Sekarang kita mulai ke vocabulary atau kosakata. Ono nara saramieyo. Berasal dari negara mana? Almajen Danorul Yongyol Raseo Yongyol Haseo. Almajen yang benar. Dano kosakata Yongyol Yongyol Haseo itu hubungkanlah. Jadi bisa dibilang artinya hubungkanlah kosakata yang benar dari gambar berikut ini gitu. Kita mulai contohnya kayak gini. Hanguk ini kan gambar Korea, negara bandara negara Korea, dan kita cari kosakata. Dan contohnya kayak gini, Hanguk. Nah, bikin hubungkan. Jadi di garis kayak gitu. Terus ini bendera Amerika. Bendera Amerika itu apa kosakatanya? Yaitu Miguk. Artinya Amerika. Terus Jepang apa? Jepang itu Ilbon. Habis Jepang yaitu Jerman. Jerman itu apa? Jerman itu Dogil. Dogil. Dogil kayak gini, Dogil. Nah, itu Jerman. Terus Cina. Cina itu Jungguk. Nah, Jungguk kayak gini, Jungguk. Cina itu Jungguk. Terus ini apa? Irlandia kalau nggak salah. Australia, maaf, Australia. Kalau nggak salah Australia, maaf. Saya bendera kurang apal banget. Australia ini Hoju. Tulisannya kayak gini, Hoju. Hoju. Artinya Australia. Terus yang ini gambar Inggris. Inggris itu bahasa Koreanya adalah apa ayo? Yaitu Yongguk. Untuk penulisan kayak gini, Yongguk. Yongguk. Artinya Inggris. Nah, habis Inggris biasa terakhir bendera Prancis. Dalam bahasa Korea Prancis itu adalah ini Perangse. Tulisannya kayak gimana? Perangse kayak gini. Perangse. Ini Prancis. Jadi Korea Hanguk, Amerika Miguk, Jepang Ilbon, Jerman Dogil, Cina Jungguk, Australia Hoju, Inggris Yongguk, dan Prancis itu Prangse. Nah, ini lumayan buat apal-apalan negara. Sekarang lanjut ke kosakata berikutnya. Binkane almajen dan norel seseo. Binkan itu maaf. Binkan itu pada titik yang kosong, kosong. Almajen yang tepat, dano kosakata, dan seseo itu tulislah. Jadi bisa dibilang binkane almajen dan norel seseo. Tulislah kosakata yang benar pada
dan masukkan ke titik-titik yang kosong tersebut. Jadi kita masukkan kosakata semacam kayak contoh ini Songsenim, kita masukkan di tulisan di sini yaitu guru Songsenim. Nah, untuk ini gambar yang di sebelahnya itu kelihatannya kayak karyawan perusahaan. Untuk bahasa Korea karyawan perusahaan itu adalah Wesawon. Nah, Wesawon yaitu di sini. Untuk penulisannya kayak gini, Wesawon. Pakai W, ininya A, Wesawon. Itu artinya karyawan. Nah. Untuk ini kelihatannya kayak semacam reporter. Reporter itu apa? Reporter itu artinya gija. Tulisannya kayak gini, gija. Reporter. Terus yang di sebelah kanannya yaitu kelihatannya baju putih, ada yang biar buat dengar detak jantung. Nah, itu kelihatannya Uisa yaitu dokter. Nah, untuk dokter tulisannya kayak gini, Uisa artinya dokter. Nah, untuk yang bawah ini itu lagi menyanyi. Nah, profesi bernyanyi itu apa? Yaitu gasu, penyanyi. Untuk penulisan kayak gini, gasu, penyanyi. Nah, untuk sebelahnya dia lagi buka buku dan sedang satunya lagi memegang pensil, sehingga kita lihat pilihannya yaitu hakseng. Ada hakseng yaitu siswa. Jadi kemungkinan besar itu siswa. Emang sih siswa tuh hakseng. Untuk penulisan hakseng kayak gini, artinya siswa. Nah, bisa dapat, hakseng dapat. Sekarang gasu udah dapat, sekarang ada dua yaitu Yorisa sama Gunin. Untuk Yorisa tersendiri itu artinya memasak, koki, Yorisa. Penulisannya kayak gini, Yorisa, koki, sama Gunin. Gunin itu tentara. Gunin kayak gini. Gunin itu tentara. Songsenim guru, Wesawon karyawan perusahaan, Gija itu reporter, Uisa itu dokter, Gasu itu penyanyi, Hakseng itu siswa, Yorisa itu koki, dan Gunin itu tentara. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan ini ungkapan. Peyon. Untuk insamal itu perkataan salam. Nah, pertama itu annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo kayak gitu. Ini titik aja, nggak apa-apa. Jadi jawab assalamualaikum, waalaikumsalam kayak gitu. Annyeonghaseyo. Nah, terus ini manaso bangawayo, senang bertemu denganmu artinya. Nah, terus dijawab bangawayo, ya aku juga senang kayak gitu. Terus yang ini annyeonghi geseo. Annyeonghi geseo untuk penulisannya kayak gini, annyeong. Bentar. Annyeonghi geseo. Itu artinya selamat tinggal. Oh, tulisannya terlalu bagus sekali. Annyeonghi geseo itu selamat tinggal. Annyeonghi gaseo itu artinya selamat jalan. Nah, siapa yang ngomong annyeonghi geseo? Nah, annyeonghi geseo itu biasanya ini. Jadi kalau mau ngomong selamat tinggal itu pasti orang yang mau pergi. Sementara kalau mau selamat jalan atau annyeonghi gaseo itu orang yang sedang tinggal atau orang yang ditinggalkan. Jadi kayak gitu. Ya semacam kayak selamat tinggal atau selamat pergi kayak gitu. Selamat jalan artinya
hati-hati di jalan kayak gitu. Makanya kalau ngomong annyeonghaseyo itu pakainya orang yang di sini, orang yang ditinggalkan, karena dia mau agar si pendengar itu selamat di jalan. Jadi selamat jalan kayak gitu. Annyeonghaseyo. Nah, untuk selanjutnya yaitu tata bahasa Munbob. Untuk n tersendiri itu artinya kata benda atau nouns. Noun itu artinya kata benda dari bahasa Inggris, kata benda. Nah, kata benda ditambah en atau nen. Jadi bisa dibilang kata benda berakhiran dengan konsonan ditambah en. Kata benda yang berakhiran dengan vokal ditambah nen. Contohnya kayak Jo itu saya, itu kan berakhiran dengan vokal O, jadi ditambah nen, jonen. Terus yang lagi gabang artinya tas, itu berakhiran dengan konsonan iyang, maka ditambahnya en, jadi gabangen. Nah, gunanya partikel en sama nen tersendiri itu gunanya untuk membuat kata benda yang melekat sama dia itu adalah topik kalimat, sehingga partikel en atau nen itu nama lainnya adalah partikel penanda topik, karena kata benda yang melekat sama partikel tersebut akan ditandai bahwa kata benda tersebut adalah topik dalam kalimat. Jadi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu iyeyo sama yeyo. Nah, kata benda yang berakhiran dengan konsonan ditambah iyeyo. Aduh, tulisannya. Ditambah iyeyo. Kata benda yang berakhiran dengan vokal ditambah dengan yeyo. Nah, contohnya kayak tadi gabang itu berakhiran dengan konsonan, jadi gabang iyeyo ditambah iyeyo artinya tas. Terus lagi gawi itu gunting, itu berakhiran dengan vokal rangkap wi sehingga ditambahkan yeyo, gawi yeyo. Nah, gunanya partikel ini apa? Gunanya partikel ini membuat kata benda tersebut adalah predikat. Jadi yeyo sama yeyo itu membuat kata benda tersebut menjadi sebuah predikat. Nah, bisa juga kata iyeyo sama yeyo juga bisa diartikan adalah. Jadi ada dua fungsi iyeyo sama yeyo, yaitu pertama diartikan adalah, yang kedua dia membuat kata benda menjadi predikat. Oke. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kita mulai lagi yaitu SKUP. Bentar, kita hapuskan dulu. SKOP. Nah, oke. Ini struktur kalimat bahasa Korea. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK. Sementara untuk Korea itu SKUP. Nah, biasanya untuk kata benda dia itu pasti subjek, bisa menjadi subjek kalimat, bisa menjadi keterangan, bisa menjadi objek dalam kalimat. Jadi untuk kata benda itu kayak gitu, bisa menjadi subjek, bisa menjadi keterangan, bisa menjadi keterangan tempat kayak gitu. SKUP, keterangan tempat atau keterangan waktu, bisa menjadi objek dan bisa menjadi subjek, keterangan tempat dan objek. Nah, namun untuk kata sifat ataupun kata kerja
dia hanya bisa untuk menjadi predikat. Nah, jadi kayak gitu. Itu hukum alamnya. Jadi untuk kata benda itu bisa menjadi subjek, keterangan tempat, dan objek. Namun untuk kata sifat dan kata kerja atau kata kerja itu hanya bisa untuk menjadi predikat. Nah, namun ada pengecualian. Jika ada ieo sama yeyo, itu gunanya apa? Itu gunanya membuat kata benda yang seharusnya bisa subjek dan keterangan atau objek itu juga bisa menjadi sebuah predikat. Jadi, untuk kata benda yang dilekatkan sama ieo, dia ada di posisinya di paling belakang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau kata benda itu kan subjek kayak semacam jega, saya kayak gitu. Terus keterangan tempat hakioeso di sekolah kayak gitu. Terus objek itu cek buku, cegel. Nah, itu objek. Nah, kalau predikat itu bisa kata benda bisa melekat di sebelah kanan karena ada bantuan ieo. Jadi Jega Rehan si Yeo, saya adalah Rehan. Nah, itu kan ada di belakang. Ya. Jadi terus apa lagi ya? Igosen gawi yeyo itu gunting. Igosen gawi yeyo ini gunting. Nah, kita adalahnya enggak diartikan enggak apa-apa karena yeyo itu selain diartikan adalah dia mengubah kata benda tersebut menjadi predikat. Jadi itu masih nyambung. Jadi igosen gawi yeyo ini gunting. Kayak gitu. Jadi untuk kata benda dalam bahasa Korea itu biasanya untuk subjek, keterangan tempat atau objek. Namun kalau ditambah ieo sama yeyo, dia bisa melebar. Dia bisa menjadi predikat dalam struktur kalimat bahasa Korea. Nah, yang jadi pertanyaan, kata sifat atau kata kerja apakah bisa kayak kata benda dia bisa melebar? Bisa. Karena kata sifat atau kata kerja dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek ketika kata sifat atau kata kerja itu bisa diubah. Nah, jadi untuk kata benda itu bisa diubah menjadi predikat, kata sifat juga, kata kerja juga bisa diubah dengan ada rumus yaitu nanti igi itu mengubah kata kerja atau kata sifat itu menjadi kata benda, sehingga kalau udah masuk ke kata benda dia bisa masuk ke subjek, keterangan atau objek kayak gitu. Nah, untuk sementara pertama awalan yaitu gi atau sementara itu dulu. Namun nantinya ada banyak perkembangan yaitu ada beberapa yang bisa membuat kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda. Ini cuma pengenalan awal doang. Oke, bisa dibilang ini an atau non partikel penanda topik ieo sama yeo itu artinya adalah atau mengubah kata benda menjadi sebuah predikat. Contohnya yaitu Jonan Eugene Yeo, saya adalah Eugene atau saya Eugene kayak gitu. Saya adalah Eugene atau saya Eugene. Oh ya, untuk subjek sama topik bedanya apa lagi? Subjek sama topik itu sama. Dia diartikan lebih dulu. Nah, SKUP. Bentar. Nah, ini struktur kalimat Korea, SPOK itu struktur kalimat Indonesia. Nah, kalau topiknya doang, dia posisinya sama kayak subjek, jadi diartikan lebih dulu. Namun kalau ada topik, partikel topik, dan partikel subjek, di satu kalimat topiknya ada di sini posisinya, partikel topik. Jadi kalau kita menemukan partikel topik lebih dulu, partikel topik sama subjek dalam satu kalimat, kita artikan partikel topik dulu karena posisinya dia sama di awal. Jadi topik itu di awal dulu TSKUP atau TSPOK. Namun kalau nggak ada subjek, ya topik diartikan dulu kayak gitu. Posisinya sama, diartikan lebih dulu kayak gitu.
Terus apa bedanya topik sama subjek? Untuk sementara itu aja dulu. Nanti kita akan bahas kalau kita mulai ke partikel subjek, kita mulai ke perbandingan subjek sama topiknya apa. Nah, kayak contohnya itu 저는 유진이에요. Saya adalah Eugene. Stephen은 미국 사람이에요. Stephen adalah orang Amerika. 저는 나나이에요. Saya adalah Nana. Stephen은 학생이에요. Stephen adalah seorang mahasiswa atau murid. 샤오밍스는 중국 사람이에요. 샤오밍 adalah orang Cina. Ne itu artinya saya, ya, maaf. Ne itu ya. Jonen itu gabungan antara jo itu artinya saya dan nen itu partikel topik. Jungkook Cina, Saram itu artinya orang. Jadi ya, saya adalah orang Cina. Gitu. Jadi kita artikan ini topik dulu, baru ini predikat, baru sini. Jungkook Saram itu artinya orang Cina. Gitu. Nah, kita coba aja dulu bentar pakai track. Kalau nggak salah. Sip. Dapat. 마이클 씨는 미국 사람입니까? 사lah 12. 아니요. 저는 미국 사람이 아닙니다. 안녕하세요. 저는 나나예요. 안녕하세요. 저는 마이클이에요. 만나서 반가워요, 마이클 씨. 반가워요. 나나 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 중국 사람이에요. Oke, kita ulang satu kali lagi. 안녕하세요. 저는 나나예요. 안녕하세요. 저는 마이클이에요. 만나서 반가워요, 마이클 씨. 반가워요. 나나 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 중국 사람이에요. Sip, dapat. Jadi ini annyeonghaseyo itu artinya sama tadi halo atau hai. Hai, 저는 saya, 나나예요. Saya adalah Nana. Terus Michael jawab annyeonghaseyo. Hai lagi kayak gitu. Assalamualaikum. Nah, 저는 마이클이에요. Nah, realnya pindah ke i. Jadi bukan Michael iyeyo tapi 마이클이에요. Artinya saya adalah Michael. Terus 만나서 반가워요. Senang bertemu denganmu. Michael si. Mas Michael. Jadi untuk si tersendiri bisa diartikan mas atau mbah. Nah, untuk penggunaan biasanya untuk si itu untuk nama orang ditambah si. Nah, itu artinya tergantung, kalau mau cowok itu mas diartikan mas, kalau cewek itu artinya mbak. Nah, sementara untuk nim nanti kita akan temu yaitu nim. Nim itu biasanya untuk profesi ditambah nim. Contohnya Isa itu dokter jadi Isanim. Terus Gija reporter jadi Gijanim. Mas reporter atau apapun sama artinya, mas atau pak kayaknya, pak atau mbak artinya sama, cuman bedanya untuk
profesi. Jadi Gijanim, Mas reporter, terus Sonseng. Sonseng itu apa? Sonseng itu guru. Terus ditambah nim jadi Sonseng nim yang kita ketahui. Nah, kayak gitu. Jadi untuk nim itu untuk profesi dan si itu untuk nama. Saya semacam kayak Rehansi, Nanasi, terus Nadinsi dan lain-lain. Oke. Nah, Bangawoyo senang, saya juga senang bertemu denganmu. Nanasinen. Jadi untuk Manasa Bangawoyo terus jawabnya Bangawoyo juga. Nanti diartikannya hampir sama. Nanasinen, Mbak Nana, ono nara saramieyo. Berasal dari negara mana? Jadi orang itu cuman menegaskan doang, jadi berasal dari negara mana? Jadi ono nara saramieyo itu jadi satu kesatuan doang sih. Ono nara saramieyo negara mana atau orang negara mana, tapi lebih enaknya berasal dari negara mana. Jadi terkadang apa ya, dalam bahasa Indonesia itu agak rancu dan tulisan atau perbincangan orang Korea. Jadi untuk kayak gitu, kalau itu terjadi kita bikin sesuatu yang enak aja didengar. Jadi kayak itu, ono nara saramieyo, kalau kita diartikan satu persatu, ono itu yang mana, nara itu negara, saramieyo itu artinya adalah apakah orang. Untuk tanda tanya itu bukan artinya adalah, tapi apakah. Karena untuk iyeyo kalau tanda titik itu bentuk pernyataan, sementara kalau tanda tanya itu pertanyaan. Jadi diartikan apakah. Kalau tanda titik itu kan adalah. Nah, lawan katanya pertanyaan adalah apakah. Jadi diartikan apakah orang negara mana, atau lebih enaknya berasal dari negara mana, kayak gitu. Terus Nana jawab, "Jonan Jungkook saramyeyo." Saya adalah orang Cina. Jungkook saram itu adalah orang Cina. Kayak gitu. Nah, ini untuk buku ini ada praktek, bisa sama teman. Nanti ini diwarnai kuning, nanti bisa diganti kuning sama Jungkook. Ini Jungkook juga sama. Nah, ini kan satunya udah dibikin jadi kalimat kayak gini. Nah, sekarang nanti prakteknya bisa bikin nama sendiri atau profesi maunya sendiri atau mau ikut dari sini. Yaitu nanti yang kuning Nana diganti sama Mariko, terus Jungkook saram diganti sama Ilbon saram. Untuk kalimatnya sih sama kayak Jonon Ilbon saramieyo Bangawoyo Marikosinan ono nara saramieyo kayak gitu. Nah, itu juga sama Nicole Canada saram itu artinya orang Kanada. Nah, Maria itu nama orang Maria, Dogil saram orang Jerman, Dogil. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tata bahasa yang kedua, yaitu Imnika dan Imnida. Nah, kalau Iyeyo sama Yeyo itu kan enak. Tinggal kalau ini titik itu kalimat pernyataan dan tanda tanya itu kalimat pertanyaan. Cara bacanya sama. Namun untuk ini Imnika itu kalimat pertanyaan dan Imnida itu kalimat pernyataan. Jadi bedanya kayak gitu. Dan satu lagi untuk ini, Imnika itu lebih sopan daripada Iyeyo. Jadi artinya sama, Imnika sama Imnida. Imnika artinya apakah, Imnida itu artinya adalah. Jadi sama kayak Iyeyo sama Yeyo. Dia membuat kata benda menjadi predikat, dia juga bisa diartikan adalah atau apakah. Nah, kayak gitu. Terus apa yang membedakannya? Adalah Iyeyo itu informal. Nah, sementara Imnika dan Imnida itu formal. Jadi kastanya lebih tinggi. Jadi lebih sopan pakai formal. Pakai Imnika sama Imnida. Terus apa gunanya informal itu apa? Informal atau bahasa lainnya yaitu casual. Itu biasanya kita ucapkan saat
kehidupan sehari-hari kita, ngobrol sama teman kayak ngobrol sama rekan kerja di luar tempat kerja kayak ya kayak bahasa casual, bahasa umumnya aja. Jadi kayak bahasa umumnya, nggak terlalu kasar, nggak terlalu sopan, santai, bahasa santai. Nah, untuk formal dia bahasa sopan. Jadi lebih seringnya di tempat kantor semacam kayak wawancara itu pakai bahasa sopan karena itu kan di depan publik, di depan umum. Jadi kita mengharuskan kita kan sopan harusnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sama rekan kerja sama temen pakai formal itu kayak gimana gitu. Kayak ada kesenjangan gitu. Iya, emang itu maksudnya biar lebih sopan, tapi kayak ada jarak gitu. Jadi nggak merekomendasikan kalau sama teman sendiri itu pakai formal karena terkesan agak ada jarak gitu dalam percakapan yang kalian buat. Jadi lebih enaknya pakai informal kalau mau pakai sama teman sendiri kayak gitu. Nah, nanti untuk bahasa Korea itu ada beberapa banyak tingkatan bahasa, yaitu pertama honorific, itu bahasa sopan banget, honorific. Yang kedua yaitu semi formal. Nah, itu lumayan lumayan apa ya? Semi honorific, maaf, semi honorific itu mendekati honorific. Nanti setelah semi honorific yaitu formal, setelah formal semi, semi formal, setelah semi formal informal, baru kayak gitu. Setelah informal yaitu banmal. Banmal itu apa? Banmal itu bahasa kasar, bahasa lo gue kayak gitu. Banmal. Terus yang satu lagi terakhir yaitu bahasa tulisan, bentuk tulisan. Nah, nanti yang terakhir itu bentuk tulisan itu bisa dibilang sopan ya. Lumayan sopan sih. Kasar ya, enggak terlalu kasar juga. Kayak semacam bentuk tulisan itu ya gunanya buat tulisan sesuai dengan namanya. Maksudnya sesuai dengan tulisan. Maksudnya sesuai dengan namanya itu bentuk tulisan biasanya muncul jika ada di surat kabar, papan pengumuman. Intinya sih bentuk penulisan semacam majalah juga, nah sama. Cuman bedanya kalau ini kan buku nggak ada bentuk tulisan, jarang banget bentuk tulisan. Kenapa? Dalam buku ini kan fungsinya itu untuk apa? Untuk kita mengetahui atau memahami percakapan sehari-hari dengan orang di sekitar atau orang-orang Korea, intinya kayak gitu. Sehingga untuk bentuk penulisan jarang banget muncul dalam buku seperti kayak gini. Mungkin bentuk tulisan muncul ya pas bahas jombo atau informasi atau munhwa kebudayaan kayak gitu. Jadi untuk bentuk tulisan itu nanti kita akan bahas. Jadi bisa dibilang sopan, bisa dibilang lumayan casual juga nggak apa-apa. Jadi itu gunanya untuk sesuatu seperti surat kabar dan lain-lain. Oke. Jadi untuk pengenalan awal doang. Nah, bisa dibilang untuk imnika itu sama kayak iyo, imnika sama imnida itu sama. Artinya imnika apakah dan imnida itu adalah. Dia juga mengubah kata benda menjadi kata predikat. Nah, menjadi predikat. Contohnya Stephen Sinen, miguk saram imnika. Mas Stephen, apakah orang miguk atau orang Amerika? Nah, terus Stephennya jawab, "Ne, ya, Jonan, saya miguk saram imnida, orang Amerika." Jadi saya adalah orang Amerika, kayak gitu. Oke, ntar. Mariko Jonan Ilbon Mariko Sinen Ilbon saram imnika. Nah, yang bagian ini Kamal, itu Kamal nama orang. Indo itu bukan Indonesia tapi Indo itu India. Indo Saram artinya orang India. Nah, terus yang mana lagi? Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, banyak kali ya. Sekarang tata bahasa yang satu lagi yaitu nian maaf. Itu kata benda
ditambah i atau ga anim nida. Artinya apa? Dia artinya anim nida itu artinya bukan. Bukan kata benda. Jadi untuk kata benda ditambah i atau ga. Maksudnya kata benda ditambah i atau ga artinya kata benda yang berakhiran dengan konsonan dia ditambahnya i. Kata benda yang berakhiran dengan vokal dia ditambahkan ga. Jadi contohnya kayak jega anim nida, isa ga anim nida, bukan dokter. Nah, terus apa lagi? Wesawoni anim nida. Wesawoni anim nida, bukan karyawan perusahaan. Jadi kayak gitu. Kita artikan dari sini dulu yaitu anim nida, bukan, terus kata benda. Kata benda i atau ga anim nida. Jadi diartikan bukan kata benda kayak gitu. Terus kita kan udah tahu formal sama informal. Nah, tata bahasa ini gunanya apa? Tata bahasa ini tingkatannya yaitu formal. Jadi sama kayak imnida sama imnikah. Formal. Gitu. Artinya bentuk sopan. Nah, kita mulai ke contohnya. Michael Sinan miguk saram imnikah. Mas Michael, apakah orang Amerika? Terus Mas Michaelnya jawab, anio bukan. Jonen, saya miguk sarami anim nida. Saya bukan orang Amerika. Kayak gitu. Jadi kita artikan dulu anim nida dulu. Baru ke kata benda yaitu miguk saram, orang Amerika. Oke, kita mulai. Nah, untuk ini Irem itu nama, Michael itu nama orang, dan Kukcok itu kewarganegaraan. Kukcok. Yang kita tahu Yongguk itu artinya Inggris, Jigop itu artinya pekerjaan, dan Kija itu artinya wartawan. Reporter atau wartawan. Nah. Terus nggak ada lagi. Oke, kita lanjut ke speaking yang ke-15. Coba kalian dengar. 여러분, 만나서 반갑습니다. 저는 마이클입니다. 안녕하세요. 마이클 씨는 미국 사람입니까? 아니요. 저는 미국 사람이 아닙니다. 영국 사람입니다. 아, 네. 직업은 무엇입니까? 기자입니다. Oke, kita ulangi satu kali lagi. 여러분, 만나서 반갑습니다. 저는 마이클입니다. 안녕하세요. 마이클 씨는 미국 사람입니까? 아니요. 저는 미국 사람이 아닙니다. 영국 사람입니다. 아, 네. 직업은 무엇입니까? 기자입니다. Oke, kalian udah paham ya mungkin. Nah, ini yorobun itu artinya kalian atau semuanya. Bisa diartikan kalian atau semuanya. Yorobun semuanya, halo semuanya, kayak gitu. Semuanya mana sobanggap semnida, senang bertemu dengan kalian. Nah, terus dia jawab lanjut, Jonen Michael Rimnida, saya adalah Michael. Terus yang Kelly mana ya? Nebak aja dulu. Kelly lupa saya. Kelly, annyeonghaseyo. Yang rambut kuning aja dulu lah. Kelly, annyeonghaseyo. Nah, Michael Sinan, miguk saramimnika. Mas Michael, apakah orang Amerika? Kayak gitu. Kita artikan topik dulu. Nah, baru ke predikat sesuai dengan SKUP. Subjek atau topik dulu, baru ke predikat. Michael Sinan, Mas Michael, apakah orang Amerika? Terus jawab Michaelnya, anio, enggak.
저는 미국 사람이 아닙니다. Saya bukan orang Amerika. Nah, kayak gitu. 영국 사람입니다. Maaf, saya adalah orang Inggris. Kayak gitu. 아니요, 저는 미국 사람이 아닙니다. Enggak, saya bukan orang Amerika, tapi orang Inggris, atau saya adalah orang Inggris. Jadi bisa dibilang untuk ini kalimat yang selanjutnya dia nggak usah pakai si John lagi. Jadi untuk dalam percakapan itu jarang banget kita mengulang Jonen berulang-ulang. Jadi cukup udah satu konteksnya kan, kalimat sebelumnya kan udah tahu bahwa dia membicarakan saya. Jadi untuk kalimat selanjutnya nggak usah kasih Jonen juga nggak apa-apa. Dan si pendengar itu masih ngerti dia itu bahas apa gitu. Topiknya mana atau subjeknya mana. Jadi untuk topik sama subjek, kalau kalimat pertamanya udah ada, udah muncul, kalimat selanjutnya dia sebagian besar nggak akan muncul. Kecuali subjek sama topiknya ganti lagi. Pasti muncul lagi ke kalimat selanjutnya. Jadi 저는 미국 사람이 아닙니다. Saya bukan orang Amerika. 영국 사람입니다. Saya adalah orang Inggris. Nah, kayak gitu. Terus jawab, 네, ya, jadi gitu, atau iya, kayak gitu. 직업은 무엇입니까? 직업 itu artinya pekerjaan. 무엇입니까 itu artinya apa? Ini kata benda yang artinya apa? Pekerjaannya apa? Jadi ya, pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Nah, muot ini nikah nggak diartikan apakah, karena apa? Karena udah terwakilkan kata benda. Ini apa? Jadi untuk kata benda bentuk pertanyaan semacam kayak nugu, odi yang artinya siapa atau di mana, imnika dia nggak usah diartikan karena dia makainya ke fungsi yang selanjutnya, yaitu mengubah kata benda menjadi predikat. Jadi nggak usah diartikan apakah kayak gitu. Apakah apa pekerjaannya apakah apa, nggak diartikan kayak gitu. Jadi langsung aja pekerjaannya apa, atau nggak apa-apa sih pekerjaannya apakah pekerjaan nggak masuk juga sih, pekerjaannya apa kayak gitu. Nah, selanjutnya Gija Imnida, seperti yang tahu reporter atau wartawan Gija. Nah, seperti yang tadi kita bisa ganti kuningnya diganti, hijaunya diganti sama Ilbon atau Jungkook, aksennya diganti, Gijanya menjadi hakseng juga bisa kayak gitu. Oke, mulai kita ke listening. Wow. Listening berapa sih? 16. 잘 듣고 연결하세요. 1. 유진 씨, 미국 사람이에요? 네, 미국 사람이에요. 2. 마이클 씨는 미국 사람입니까? 아니요, 영국 사람입니다. 3. 나나 씨, 어느 나라 사람이에요? 저는 중국 사람이에요. 4. 아키라 씨는 일본 사람입니까? 네, 일본 사람입니다. Nah, kayak gitu. Jadi untuk soal listening tadi instruksinya yaitu 잘 듣고 연결 하세요. Dengarkan dengan baik
Jaldatko itu artinya dengarkan dengan baik. Detko, dengarkan dengan baik, kemudian hubungkanlah. Jadi go itu artinya kemudian. Jaldat itu dengarkan dengan baik. Jonggol hasio, kemudian hubungkanlah. Nah, jadi dia bilang kan Yujin si miguk saram imnikah. Nah, terus dijawab Yujinnya, ne miguk saram imnida. Sehingga Yujin tersebut pas di sini. Saya hubungkan ke miguk bendera Amerika. Jadi kayak gitu cara ngerjakannya. Terus yang ini mananya? Myeongham juga ini mungkin pilihan yang sana. Ini pilihan antara milih satu atau dua. Myeongham juga batumyo iyaki boseo. Cobalah berbicara sambil memberi dan menerima kartu nama. Coba aja kita mulai. Track ke-17. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 안녕하세요. 김준석 씨. 아니요, 저는 김준석이 아닙니다. 저는 김민수입니다. 안녕하세요. 김준석 씨입니까? 네, 김준석입니다. 저는 니콜 존스입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 제 명함입니다. 아, 네. 아, 선생님입니까? 네, 영어 선생님입니다. 니콜 씨는 미국 사람입니까? 아니요, 미국 사람이 아닙니다. 캐나다 사람입니다. Oke, jawabannya untuk satu itu nomor ini satu, yaitu Nicole itu guru bahasa Inggris. Nah, sementara ini salah karena itu Nicole itu orang Kanada atau Kanada. Nah, untuk ini enggak saya jawab biar lebih mempersingkat karena udah jam segini, udah waktu segini. Oke, Ilki Sego terus banyak cuy. Jadi saya harus disingkat aja dulu ya. Oke, sampai sini aja dulu. Nanti untuk selanjutnya saya kasih part 1 sama part 2 dulu karena ini udah banyak kali, udah nggak kerasa udah segini aja, udah jam segini. Nanti aku kasih part 1 dan part 2 yaitu itu yang kayak yang tadi. Kalau udah mulai ke tata bahasa 1 atau 2 saya udah berhentiin, terus saya bagikan, jadi dibagi jadi 2. Oke, sampai sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.